Halo, di video pertama ini kita bahas dulu kenapa sih otak dan bahasa itu penting untuk dikaji bareng. Dalam psikolinguistik, kita belajar bahwa bahasa itu bukan cuma alat komunikasi, tapi juga hasil kerja kompleks otak manusia. Nah, penyimpanan dan representasi bahasa itu artinya adalah bagaimana otak kita menyimpan kosakata, struktur kalimat, hingga makna kata, lalu merepresentasikannya saat kita berbicara atau memahami bahasa orang lain. Nah, studi ini penting banget, apalagi buat terapi gangguan bahasa, pendidikan, bahkan teknologi seperti AI dan Google Translate. Jadi, yuk lanjut ke bagian berikutnya untuk tahu struktur otaknya. Nah, ayo kita masuk ke struktur otak yang terlibat dalam bahasa. Ya. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke bagian otak mana aja yang berperan dalam bahasa. Nah, yang pertama, belahan otak kiri. Umumnya, bagian ini dominan dalam pengolahan bahasa, terutama untuk orang yang kidal kanan. Lalu ada area Broca ya, yang terletak di lobus frontal kiri. Ini penting banget buat produksi bahasa sampai ngomong, menulis, bahkan mikir kata. Kalau rusak, bisa bikin susah ngomong, namanya afasia Broca. Oke teman-teman. Yang kedua, area Wernicke ya. Di lobus temporal kiri, ini pusat pemahaman bahasa. Kalau rusak, orang bisa lancar ngomong tapi nggak nyambung. Itu disebut afasia Wernicke ya. Nah, selain itu ada juga konteks motorik buat gerakan bicara dan korteks auditory untuk dengar ya. Nah, jadi otak itu kayak orkestra yang harmonis waktu kita pakai bahasa. Nah, kita lanjut ke proses penyimpanan bahasa dalam otak. Nah, gimana sih bahasa disimpan dalam otak kita? Ada dua sistem utama, yaitu memori jangka panjang dan memori kerja. Misalnya, kosakata yang kita tahu sejak kecil disimpan di memori jangka panjang. Tapi pas kita lagi ngomong, kita tarik kata itu ke memori kerja buat dipakai. Otak kita menyimpan informasi fonologi atau bunyi kata, morfologi bentuk kata, dan semantik makna kata. Contohnya, kata lari kita simpan sebagai bunyi la dan ri ya. Nah, maknanya bergerak cepat dan bentuk lainnya berlari, pelari, dan lain-lain ya, masih banyak. Proses ini terjadi super cepat tanpa kita sadari. Keren banget kan? Selanjutnya kita bahas representasi bahasa dalam otak. Sekarang kita bahas representasi bahasa dalam otak ya. Ini artinya bagaimana bahasa itu tersimpan dalam bentuk mental. Ada 3 jenis representasi utama. Yang pertama fonologis, yaitu bunyi. Kata mobil disimpan sebagai mo dan bil dalam bentuk suara. Yang kedua itu ada semantis, yaitu makna. Otak menyimpan konsep mobil sebagai kendaraan, bisa jalan, punya roda, atau ciri lainnya. Yang ketiga ada sintaktik, yaitu aturan atau struktur. Misalnya, mobil itu cepat. Otak paham subjek dan predikat. Ketika kita berbicara atau mendengar, otak akan aktifkan ketiganya secara bersamaan. Jadi bisa dibilang otak kita itu semacam kamus dan aturan bahasa digital. Keren ya? Nah, di pembahasan terakhir ini kita bahas tentang gangguan bahasa dan cara otak dipelajari dalam dunia ilmiah. Tadi udah disinggung sedikit soal afasia, tapi ada juga gangguan lain kayak disleksia,
yang memengaruhi kemampuan membaca. Nah, peneliti biasanya pakai alat seperti fMRI dan EEG buat ngelacak aktivitas otak pas orang lagi bicara, mendengar, atau membaca. Misalnya, saat seseorang menyebut kata kucing, area otak yang aktif bisa menunjukkan bagaimana kata itu dipresentasikan secara semantik dan fonologis. Studi-studi ini bukan cuma akademisi, tapi juga penting untuk terapi pasien stroke, ya, gangguan bicara, bahkan bikin teknologi AI seperti ChatGPT ini. Jadi, ternyata ilmu bahasa dalam otak itu sangat berdampak di dunia nyata ya. Nah, jadi sekian ya pembahasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Bye-bye.